Jadi kita jangan hanya tahu yang kita tahu, kita juga harus tahu yang kita tidak tahu, ngerti tidak Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang saya tangkap dari pementasan ketoprak tadi adalah bagaimana kita menggali budaya atau khas lelucon yang sudah dibuat atau dipentaskan dari nenek moyang dulu itu diangkat kembali untuk sesederhana mungkin bisa ditangkap oleh anak masa kini. Soalnya misalnya di zaman tahun 90 ke atas, anak tahun 2000 itu untuk tertawa itu harus bahannya itu misalnya nun sewu anak sekarang itu harus melihat TikTok dulu atau yang lain-lain dulu. Jadi anak-anak tahun sekarang itu susah ketawa atau susah menemukan keindahan atau dimensi keindahan dalam pementasan misalnya klasik, ketoprak dan lain-lain. Mungkin itu saja Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini karena teman-teman mempunyai pengalaman dalam penjara media. Karena TV, radio, koran dan sebagainya, medsos di sini yang mengono sehingga mereka dipenjara di situ sehingga tidak punya keliaran kebebasan, punya banyak impresi tentang apa sih yang terjadi di luar. Makanya Nyun Sewu saya bukannya mengata-ngata itu misalnya kayak stand up, itu jadi tolok ukur dagelan saiki misalnya itu. Padahal di luar sana apa meneh acara-acara TV sing bendino kaya ngono kae. Pokoke kudu guyu mbuh piye carane kudu guyu. Karena begini, saya menemukan Mbah, kemarin saya buka-buka itu ternyata yang pernah kita bawakan di lapangan misalnya gundul bacol, burung kakak tua sama topi saya bundar itu saiki didadekke juk dan sebagainya, tapi dengan kemasan kekinian bangsa seperti itu, sehingga mereka sebetulnya juga akhirnya mencapai kekeringan ide, kreativitas. Itu mungkin yang saya tanggapi. Saya interupsi sedikit. Memang setiap zaman itu memiliki formasi nilai-nilai dan respon-responnya masing-masing. Jadi apa yang lucu kemarin belum tentu lucu sekarang. Jadi itu dialami tidak hanya oleh anak muda sekarang, dialami orang tua juga. Jadi wong tua saiki ya gumun ngono kok guyu to kowe iki le. Kan ada itu wolak-walik. Kita tidak paham kok itu ketawa. Dan itu tidak hanya soal lucu, itu juga soal kreativitas. Jadi misalnya Anda tahu dulu itu kan kita punya organisme pelawak namanya Sri Mulat atau klub-klub itu kemudian kan karena kapitalisme kemudian mereka direbut satu persatu, akhirnya Basuki keluar dari Sri Mulat, terus diambil sebagai Basuki Dok, terus begitu juga lain-lainnya sampai Tesi kan dulu kan Sri Mulat, kemudian dia dimandirikan oleh televisi, akhirnya proses olah organisme di dalam masyarakat, dalam budaya masyarakat untuk menciptakan satu lingkaran-lingkaran kelucuan itu menjadi ambyar. Sampai akhirnya pasca Tesi, kemudian kan wis ora ono Mas, tidak ada karakter pelawak lagi, tidak ada. Saiki nek kowe ndolek pelawak iki sapa ning Indonesia wis ora ono. Dulu kita punya sejak Bing Slamet sampai Subagio, sampai Blontang, sampai Gepeng, ya. Kita dulu punya. Jadi setiap bidang kehidupan itu melahirkan karakter-karakter manusia yang berkepribadian. Ini misalnya Basio itu kan ndak lahir lagi sekarang. Saiki sing dibutuhke saiki wis beda, sudah. Tidak lagi juga di politik, juga di agama, juga di apapun ndak ada tokoh-tokoh lagi Mas sekarang. Nggak ada tokoh lagi karena wis ambyar kabeh. Jadi benar. Secara menyeluruh kita itu sudah kehilangan organisme kemanusiaan, sehingga juga tidak ada organisme budaya, tidak ada nuansa para pelawak. Nek biyen ki Sri Mulat itu wis ngono kuwi ya. Ora iso dipedhel-pedhel. Paul kaya ngono kae gitu ya. Siapa? Asmuni kaya ngono. Sekarang ndak lahir Asmuni lagi, ndak ada lagi sudah. Jadi itu juga lagu biyen cetha nek Beatles ngono kae, nek Guns N' Roses ngono kae. Nek saiki ki lagu wis duwe karakter kabeh. Lagu saiki mung kaya cah cilik dolanan ember kae to.
Ceng 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 ngono kuwi tok. Jadi abad 21 abad hilangnya karakter manusia. Hilangnya kepribadian manusia. Tidak hanya di dunia lawakan atau kesenian tapi juga di dunia politik, agama. Maka tidak ada negarawan. Wong ya ora mudeng negarawan iki apa kok. Ora mudeng. Wong bedanya pemerintah sama negara aja kita sudah tidak paham kok. Jadi kita itu mengalami degradasi peradaban yang luar biasa. Nah, kita terima lakon Suminten Edan dari 5 gunung ini supaya kita itu mengerti apa yang kita sudah tidak tahu. Jadi kita jangan hanya tahu yang kita tahu, kita juga harus tahu yang kita tidak tahu, ngerti tidak Mas? Ilmu itu gitu, kan lebih banyak yang kamu tidak tahu, nah kamu harus tahu apa yang kamu tidak tahu, itu namanya ghaib. Karena syarat jadi manusia nomor 1, apalagi pemimpin dari Allah itu adalah yu'minuna bil ghaib. Baru kemudian warrahmanur rahim, baru jadi malik, jadi diri sendiri yang memimpin dirinya kan gitu. Nah kita itu kan di maknya kan sering saya katakan, kamu jangan hanya pintar menjawab, tapi juga kamu harus tahu apa yang harus kamu tanyakan. Kan gitu kan. Tahu yang harus ditanyakan itu adalah kamu mengerti yang kamu tidak tahu itu apa saja. Lah saiki doh sok tahu kabeh. Mulane sisi medsos ngono kuwi kabeh sok tahu kabeh. Mereka tidak pernah tahu apa yang mereka tidak tahu. Makanya bulan lalu kan kita bikin terminologi. Orang yang tidak tahu apa yang dia tidak tahu. Maka dia tidak tahu apa yang dia tahu, kan dia tidak punya pemetaan. Jadi itu ada pengembangan yang lebih lanjut dari Imam Ghazali yang empat kategori itu. Nah sekarang ini saya ingin memancing teman-teman Ma'iyah ini untuk menunjukkan bahwa Anda itu yang ngerti apa yang kamu tidak tahu. Dan kamu bisa menanyakan sesuatu tidak hanya yang Anda tahu, yang Anda tidak tahu itu Anda harus tahu. Misalnya kue ngerti ini loro, sing orang ngerti 8. Nah, kue kudu ngerti nek sing 8 ki orang ngerti, itu namanya yu'minuna bil ghaib. Karena yang kamu tidak tahu itu bukan untuk kamu ketahui, tetapi jadi gini. Kan bukan alladzina ya'lamunal ghaib, tapi alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu ayatnya begitu. Jadi ada sesuatu yang kamu percaya aja. Kan kamu kudu ngerti nek sing kok percaya iki apa, gitu ya. Aku percaya nek aku iki janjane ruang alam semesta iki ana watese. Ning aku ora iso ngukur, dadi kan tidak bisa kegaiban ruang yang maha luas ini kan Anda tidak bisa mencapainya dengan ilmu, maka Anda mencapainya dengan iman. Makanya Allah tidak nyuruh ya'lamunal ghaib, tapi yu'minuna bil ghaib. Iki Quran kabeh iki sing tak omongke ora bab Suminten Edan. Iki serius. Untuk informasi aja Mas Helmi bahwa kita segera akan menerbitkan mushaf Quran plus Tadabbur Ma'iyah oleh Cak Fuad sama saya. Mudah-mudahan bulan Juli nanti sudah Anda bisa amin. Jadi yu'minuna bil ghaib itu tidak pernah ditafsirkan loh. Kui treatmentnya keghaiban itu yu'min bukan ya'lam. Kan gitu Pak Muzamil. Bukan, kalau ya'lam tidak ghaib lagi. Makanya Anda harus percaya. Ya yu'minuna bil ghaib itu kan kau ngerti sing ghaib apa wae. Contoh yang ghaib apa Mas? Mas, spontan, organik. Contoh barang gaib itu apa? Contoh barang gaib itu apa? Gaib. Ya. Tuk. Jodohnya besok siapa? Tahu nggak? Nggak usah jodoh. Gue kan selama ini gaib itu Gusti Allah, malaikat, jin gitu, hantu ora. Gue sesuk sarapan apa? Lah gaib. Ibumu saiki lagi mbatin apa? Gaib. Betul enggak? Jodohmu besok-besok siapa? Gaib. Kowe dodolan kok payu piro? Gaib. Kita dikepung oleh sesuatu yang gaib. Dikepung habis-habisan terus menerus. Maka Allah, kamu harus percaya bahwa kamu itu dikepung kegaiban dan kamu harus punya kecerdasan untuk mengerti sing gaib apa wae. Apakah 1 jam lagi hujan apa tidak? Gaib. Apalagi Pak Muzamil. Isi yang punya istri, istrimu itu hatinya gimana isinya hari ini, malam ini, enggak tahu kan? Gaib. Semua itu gaib. Jadi kita itu habis diaduk oleh kegaiban-kegaiban setiap hari. Jadi makanya Allah mengatakan, kamu percaya aja, makanya supaya kamu itu tidak
celaka dan tidak hancur atau frustrasi oleh kegoiban di sekitarmu dan di dalam dirimu sendiri, maka percayalah, dan caranya menangani semua problem kegoiban itu adalah bertakwa kepada Allah dan bertawakal kepada Allah, kan gitu. Ya takwa dan jadi ini pengajian nih, gitu tuh bab ketoprak dok. Jadi kalau Anda orang maknya, Anda harus bisa menemukan apa saja dengan apa saja. Tadi kan saya sudah bilang. Apa saja dengan apa saja, siapa saja dengan siapa saja, siapa saja dengan apa saja dengan siapa saja. 4 hal itu. Anda harus bisa menemukan. Piye jenenge? Mulane ketoprak ini kan dengan mudah kita bilang ini cara untuk memahami detail-detail kehidupan yang tidak bisa ditemukan kalau Anda pakai kelas diskusi, pengajian, kampus dan seterusnya. Hanya bisa lewat ketoprak. Misterinya manusia, anehnya manusia. Kowe rumangsamu kayak mau suminten moro-moro lungguh mburine sapa? Adipati ya. Itu semua tadi organik, seni itu semua spontan. Tadi kan spontanitasnya bagus banget. Le nyeletuk nyelok apa jenenge? Le nyelokop kan apik banget, dan itu enggak mungkin terjadi di teater. Itu hanya terjadi kepada manusia yang hidup, dan di Jawa itu, di dalam alam tradisional timur itu, semua itu lelaku. Jadi ketoprak itu ya lelaku, bukan pelajaran. Kalau pelajaran kan kognitif, ya toh moco, dipahami, lagi dilakoni kan gitu. Kadoan nek wong Jawa dilakoni, lelaku. Jadi ketoprak itu lelaku, semua lelaku. Jadi teman-teman yang main ketoprak itu jauh lebih siap daripada para pemain teater. Karena mereka memahami mengalami ketoprak atau drama itu sebagai lelaku, tidak sebagai pelajaran, kan gitu. Itu lelaku gitu. Jadi ini teman-teman sekalian, ini serius, dan ini urusannya juga dengan tafsir Quran, tadabbur Quran. Jangan lupa, jangan dipikir ketoprak rano hubungannya ke Quran, kini tak dolek ke hubungannya arep piro, arep pirang tali. Tak cariin mau berapa, 1000 ayat, tak cariin 1000 ayat yang terkait dengan ketoprak. Karena orang Islam itu dididik oleh orang Barat dan nyembah wong Barat, akhirnya kangelan nemok-nemok kayak gitu mas. Kangelan gaduk kayak kangelan. Padahal semua gaduk, namanya juga tauhid. Kalau tauhid itu berarti anything and everything are connected to everything and anything, kan gitu kan. Jenenge tauhid. Kalau enggak tauhid namanya. Nah, kalau ilmu itu berpedoman pada tauhid, maka Anda harus punya kecerdasan untuk menemukan koneksi antara apa saja dengan apa saja. Itu loh, Jit ya. Oke, jadi saya selani supaya nanti kita tanya sama Muzamil satu hal. Kalau sudah saatnya selesai. Ini bandingannya dengan Laila Majnun apa? Gitu ya. Ini nek Jawa kan Suminten Edan, nek Arab Laila Majnun. Nah saya tidak tahu persis, Pak Muzamil kan karena dia juga tergolong di dalam dunia Majnun, maka dia mesti mengerti Laila kan gitu. Ya silakan Cid. Terus. Ini